Sepasang kekasih sedang bersenang-senang saat tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Tengah malam begini, siapa yang mengetuk? Si pria kesal lalu membuka pintu. Tak disangka di depan berdiri perempuan kecil kurus. Karena gelap, wajahnya tak terlihat jelas. Perempuan itu lalu bertanya, "Pengatur waktunya ada di sini." "Tidak, sepertinya Anda salah rumah." Lama-lama orang itu pun pergi. Nick merasa aneh. Di pegunungan terpencil begini, bagaimana dia bisa datang sendiri? Namun saat mendongak, ia melihat perempuan itu berdiri jauh, menatap mereka tanpa berkedip. Nick segera menyalakan lampu, tapi orangnya sudah hilang. Keduanya tak menganggap serius, kembali masuk dan lanjut bermesraan. Tak disangka, di saat genting Nick tiba-tiba kambuh asmanya. Lalu ingat obatnya masih di mobil. Namun mobilnya rusak dan masih diperbaiki di kota. Nick berpikir sebentar, lalu memutuskan naik motor untuk mengambil obat. Ana sendirian di rumah sedang video call. Tiba-tiba mendengar lagi ketukan pintu. Ana kira pacarnya sudah pulang, tapi ketukannya tok tok tok, jelas bukan dia. Ana tanya siapa di luar, tak ada jawaban, cuma ketukan makin kencang. Bingung, Ana berjinjit mengintip lewat lubang intip, tapi luar kosong. Saat masih heran, tiba-tiba terdengar suara, kamera. Tidak, kami sudah bilang tak ada Tamra di sini. Tak lama, suara itu hilang. Ana kira orang itu pergi, lalu mengintip lagi lewat lubang intip dan hampir menangis ketakutan. Perempuan itu masih berdiri di depan pintu. Ia menempelkan telinga ke pintu, tapi di luar sunyi. Karena takut, ia cepat mengunci pintu, lalu mengintip lagi dan melihat orang itu sudah lenyap. Ana kira perempuan itu benar-benar pergi. Baru saja lega, ia tak sadar ada bayangan melintas di belakangnya. Saat kembali ke sofa, ia mendapati ponselnya raib. Dicari ke sana kemari, ternyata ada di lemari minuman. Baru saja ia mengambil ponselnya, tiba-tiba terdengar dari luar seperti perempuan bernyanyi. Di pelosok begini, dari mana ada orang bernyanyi? Ia berani mendekat ke jendela, tapi begitu sampai, nyanyian itu langsung berhenti. Ana menjulurkan kepala keluar, tak menemukan apapun. Ia merasa terlalu tegang dan cuma salah dengar. Ia ingin mandi agar rileks, sama sekali tak sadar. Di luar berdiri pria bermasker yang menatap tajam. Ana merasa ada yang mengawasinya, tapi saat menoleh, tak ada apa-apa. Selesai mandi, ia mau mengeringkan rambut, tapi tiba-tiba listrik rumah padam total, gelap gulita. Ana menyorotkan cahaya ponselnya untuk mencari panel listrik. Akhirnya karena panik, ponselnya jatuh. Baru dia pungut, dia langsung ketakutan setengah mati. Ana buru-buru lari ke lantai 2, bersembunyi di lemari sambil gemetar, mengira itu perampok. Ia menutup mulut rapat, tak berani bersuara, tapi tak lama ia mendengar langkah kaki makin dekat. Ana ketakutan, lalu tiba-tiba mendengar gagang pintu diputar. Syukurnya Nick sudah kembali. Ana langsung menceritakan semua yang baru terjadi. Nick menenangkan pacarnya yang ketakutan sambil berpikir memperbaiki sakelar dulu. Nick mengangkat sakelar listrik, lampu menyala, tapi di rumah tak ada bayangan orang. Ana menjelaskan sosok bertopeng itu. Nick mengikuti arah yang ia tunjuk dan langsung paham. Ternyata itu lukisan minyak di dinding. Nick merasa Ana cuma salah lihat. Ana baru hendak lega, ketukan pintu terdengar lagi. Nick kesal membuka pintu dan melihat wanita aneh itu lagi berdiri di kejauhan, menatap kaku. Nick marah lalu mengejar, tapi saat ia mendekat wanita itu, langsung lari. Nick akhirnya kembali menenangkan Ana. Katanya, mungkin itu cuma perempuan gila. Mendengar kata Nick, Ana agak tenang. Mereka lapar dan sedang makan, lalu tiba-tiba menemukan sesuatu. Kejadian aneh. Sepasang kekasih ini sedang makan camilan tengah malam. Tiba-tiba melihat cairan merah menetes dari langit-langit. Mereka menengadah dan mendapati induk ayam peliharaan lebih dari 10 tahun ternyata dibunuh orang. Bahkan diam-diam digantung di balok atap. Mereka ketakutan sampai celananya basah. Baru sadar sedang diincar penjahat. Setelah agak tenang, mereka segera berpencar untuk mengunci rapat semua pintu dan jendela. Mereka sangat ketakutan, bersembunyi di rumah, meringkuk di sudut sambil gemetar, merasa kali ini pasti tamat. Namun setelah menunggu lama, di luar tak terdengar apapun, mereka kira penjahatnya sudah pergi. Nick nekat keluar untuk mengecek, tapi tiba-tiba seseorang membabi buta membacok pintu. Beberapa tebasan saja membuat pintu terbelah dan berlubang besar. Melihat pasangan muda yang ketakutan sampai terpaku, pria bertopeng itu malah berbalik pergi, seolah sengaja mempermainkan mereka. Sadar tak bisa hanya menunggu, mereka memikirkan cara kabur menyelamatkan diri. Tapi tempat tinggal mereka terlalu terpencil, dalam radius belasan kilometer pun tak ada orang. Mau minta tolong cuma lewat ponsel. Mereka keluar pelan-pelan dan melihat ponsel di atas meja sudah diremukkan pria bermasker. Ketakutan, mereka memutuskan kabur naik motor, tapi baru sampai di samping motor itu. Lalu mereka melihat pria bertopeng berdiri di sana sambil membawa jeriken bensin. Keduanya terpaksa mundur lagi ke dalam rumah. Kini mereka yakin pria bertopeng itu punya niat buruk. Ana tiba-tiba ingat di gudang masih ada senapan berburu. Harus segera diambil untuk melindungi diri. Saat itu, Ana menemukan ventilasi. Ia mencongkel kawat jaringnya dengan pisau. Lalu mereka masuk dan merayap ke depan di bawah lantai. Namun saat merayap, tangan Ana tiba-tiba tertusuk paku di lantai sampai tembus. Karena sakit ia tak sengaja menjerit dan terdengar oleh pria bertopeng di atas. Pria bertopeng itu mengikuti suara itu dan berjalan mendekat. Sementara Ana menahan sakit dan tak berani bersuara. Untungnya, pria bertopeng itu tidak menemukan mereka dan pergi mencari ke tempat lain. Melihat Ana sangat kesakitan, Nick nekat mencabut paku di tangan Ana, lalu membalut lukanya seadanya. Mereka terus merayap ke jalan keluar. Dengan susah payah, akhirnya sampai di luar. Mereka segera lari ke gudang, tapi Nick terjatuh dan pergelangan kakinya terkilir. Ana menopangnya, dan mereka pincang masuk ke gudang. Mereka menyalakan korek api untuk penerangan. Tanpa sadar, pria bertopeng itu bersembunyi di belakang. Mereka lama mencari di gudang, tapi tetap tak menemukan senapan berburu. Akhirnya hanya menemukan beliung besi, tapi lebih baik daripada tidak. Tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Nick waspada dan menyerahkan beliung itu pada Ana. Ana berlari mengecek pintu, tapi begitu Nick pergi, ia menoleh dan melihat pria bermasker berdiri tepat di depannya.
Nick sempat menemukan senapan buruannya, lalu kembali menembaki pria bertopeng itu agar mundur. Setelah Anna agak tenang, mereka berdua hati-hati keluar, tanpa tahu pria bertopeng itu masih mengintai dari gelap. Saat tiba di koridor dan mendengar suara, mereka kira itu dia lagi. Nick langsung menembak dan membunuh orang itu. Mereka baru lega ketika Anna sadar orang itu tanpa topeng. Dilihat baik-baik, ternyata montir yang siang tadi memperbaiki mobil, dan kini datang mengembalikannya. Sadar mereka salah membunuh orang baik. Keduanya menyesal setengah mati, tetapi yang terpenting sekarang adalah segera pergi dari tempat terkutuk ini. Nick menggeledah tubuh montir itu dan menemukan kunci mobil, lalu siap kabur dengan menyetir. Anna mengambil ponsel di mobil untuk menelepon polisi, tapi tiba-tiba batu memecahkan kaca, dan pria bertopeng itu muncul. Saat Nick baru menyalakan mobil, dia langsung menghantam bodinya dengan keras. Mobil itu menghantam pohon, kaki Nick terjepit dan tak bisa bergerak. Ia sadar tak akan bisa kabur. Nick menyuruh Anna lari duluan sendirian. Anna tak punya pilihan, jadi ia lari menyelamatkan diri sendiri. Nick segera meraih senapan berburu dan bersiap melawan, tapi pria bertopeng itu sudah lenyap tanpa jejak. Nick pun waspada menatap sekeliling. Tak disangka, pria bertopeng itu tahu Nick bukan lawan mudah, lalu berbalik. Pria itu langsung masuk hutan mengejar Anna. Memanfaatkan momen ini, Nick segera menarik kakinya yang tersangkut, menendang pecahan kaca, lalu dengan susah payah merangkak keluar dari mobil dan langsung menerobos ke hutan mencari Anna. Saat itu Anna yang kabur sudah diincar, dan pria bermasker itu ternyata punya dua komplotan. Tak ada tempat sembunyi, Anna terpaksa menyelinap ke tumpukan daun kering dan menutupi diri dengan ranting. Melihat mereka makin dekat, ia bahkan tak berani bernapas, karena tahu kalau tertangkap, pasti tak akan selamat. Pria bertopeng itu tiba-tiba berhenti. Anna mengira ia ketahuan, jantungnya serasa jatuh. Untung pria itu berdiri agak lebih tinggi, dan karena gelap, ia tak melihat Anna yang bersembunyi di bawah tumpukan daun gugur. Pria itu lalu berbalik mencari ke arah lain. Setelah mereka pergi, Anna baru berani mengeluarkan ponsel untuk menelepon polisi. Namun baru setengah tersambung, sinyalnya mendadak hilang. Ia mengangkat ponsel mencari sinyal, tapi saat menoleh, ia hampir pingsan ketakutan. Di sampingnya ada mayat yang sudah membusuk, pasti ulah pria bertopeng itu. Sinyal tetap tak ada. Tak bisa minta tolong, Anna nekat lari keluar, tapi baru beberapa langkah ia sudah merasa dibuntuti. Saat ia menoleh ke sana-sini, pria bertopeng itu ternyata sudah merayap mendekat dari belakang. Satu pukulan tongkat membuatnya pingsan. Nick masih mencari Anna sambil berteriak memanggil namanya, tapi malah menarik perhatian orang-orang bertopeng. Saat mereka mengejar, Nick yang bersembunyi di gelap menodongkan pistol dan memaksa mereka bilang di mana Anna, tapi mereka tetap diam, bahkan menari di depan pistol itu, membuat Nick bingung. Belum sempat ia sadar, seorang pria bertopeng menerjang dan memukulnya dengan tongkat hingga pingsan. Saat ia sadar lagi, mereka berdua sudah diikat kencang, seperti domba siap disembelih. Meski tak tahu apa yang akan terjadi, melihat kebrutalan mereka, jelas tak akan berakhir baik. Dan benar saja, detik berikutnya, pisau sudah ditusukkan ke perut Nick. 3 orang bermasker berdiri di depan mereka. Salah satunya menendang Nick hingga jatuh. Darah menyembur dari mulutnya, dan tak lama ia tewas. Anna tak mengerti kenapa mereka memperlakukan mereka begitu. Kenapa kalian melakukan ini? Setelah dengar jawaban mereka, Anna baru paham mereka sekelompok pembunuh gila. Pemimpinnya tetap diam, lalu langsung menusuk perut Anna. Melihat mereka berdua tergeletak di genangan darah, para pria bertopeng itu tanpa panik hanya berdiri menatap. Begitu dengar sirene polisi, mereka tancap gas dengan mobil, tapi tak menyangka tusukan itu tak kena bagian vital, dan Anna malah selamat. Setelah selamat, ia siap membalas dendam pada para pria bertopeng itu.